Kematian tidak mampu menahan tubuh Tuhan Yesus di dalam kubur. Dan pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah kebangkitannya, selama 40 hari ia berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan menjelang kenaikannya ke sorga, Tuhan Yesus pun berpesan kepada para murid. Jangan meninggalkan Yerusalem. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan perintah memberitakan Injil. Markus 16 ayat 15. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh murid-muridnya. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 20. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah kita saat hari ini. Khusus hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, hari Kamis, tanggal 21 Mei 2020, kita bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema saat pagi hari ini yaitu saksi kemuliaan Kristus. Bacaan yang sudah kita baca bersama, Saudara yang kasih Tuhan, dari Lukas 24 pasal ayat yang ke-44 sampai dengan yang ke-53. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu semua hari ini bahwa umat Kristen di seluruh dunia memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan satu hal yang sangat penting yang menjadi peran Tuhan Yesus adalah bahwa Tuhan Yesus menghendaki para muridnya untuk menjadi saksi kemuliaannya. Para murid diberi mandat untuk menjadi saksi Kristus di Yerusalem, di seluruh Yudea, bahkan Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Tertulis di dalam Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-8. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi saksi, seseorang itu bukan hanya perlu tahu apa yang disaksikannya, melainkan juga perlu kesiapan mental. Dan kesiapan ini penting agar ia mampu meyakinkan orang lain untuk menerima dan mempercayai apa yang menjadi kesaksiannya. Dan hal ini, Saudara yang kasih Tuhan,
juga dialami oleh para murid yang diutus untuk menjadi saksi tentang hidup dan karya Kristus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, yang menjadi perenungan kita saat pagi hari ini, bagaimana kita bisa menjadi saksi dan pewarta tentang karya dan kemuliaan Kristus. Kalau kita perhatikan Lukas 24 ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-53 ini, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, ini merupakan bagian penjelasan Tuhan Yesus kepada para murid akan misi yang tertulis di dalam kitab suci yang berbicara tentang penderitaan Kristus, berbicara tentang kebangkitan Kristus, dan terlebih itu tanggung jawab para murid untuk menjadi saksi dan meyakini akan pimpinan Roh Kudus. Nah, kalau kita perhatikan Lukas yang ke-24 ayat yang ke-44 sampai dengan 53 ini, setidaknya ada 3 hal penting yang dapat kita pahami. Yaitu yang pertama, perhatikan ayat yang ke-44 sampai dengan yang ke-47. Saudara yang kasih Tuhan, bahwa sebelum Yesus naik ke surga atau saat-saat Yesus akan naik ke surga, Yesus memberikan tugas kepada para muridnya untuk menjadi saksi segala sesuatu tentang Dia. Nah, para murid ini kembali diberitahukan bahwa Dialah Mesias yang telah ditulis dalam kitab Taurat Musa, maupun juga di dalam kitab nabi-nabi dan juga kitab Mazmur. Di situ dengan jelas diberitakan mengenai Mesias yang menderita, mati, disalibkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Nah, dan semua rangkaian peristiwa itu dilakukan dalam rangka penyelamatan dan keselamatan bagi manusia. Dan serangkaian peristiwa itu, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, para muridlah yang menjadi saksinya. Oleh karena itu, Yesus mengamanatkan kepada para murid ini bahwa sebagai murid-murid Yesus yang telah menyaksikan semua peristiwa yang sudah pernah terjadi itu, setelah kepergiannya naik ke surga, agar para murid ini memberitakan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa dalam namanya. Dan ini dilakukan mulai dari Yerusalem. Nah, ada sebuah kata yang menarik, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, ayat yang ke-47, dan lagi dalam namanya berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Mengapa dalam namanya? Mengapa dalam nama Yesus? Karena di dalam nama Yesus Kristus itu ada kuasa untuk menolong, bisa menolong orang untuk menyesali setiap dosa-dosanya dan bertobat. Nah, selanjutnya di dalam nama Yesus itu, bahwa tertulis juga di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, karena hanya di dalam namanya pengampunan dosa itu diberikan bagi siapa saja yang menyesali dosa-dosanya, sehingga manusia boleh selamat. Coba perhatikan Kisah Para Rasul yang keempat, secara khusus ayat yang ke-12. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua, demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya di dalam namanya, hanya di dalam nama Yesus
ada pengampunan dosa, ada pertobatan, dan ada keselamatan. Begitu juga tertulis di dalam Roma yang ke-10 ayat 13, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, Paulus mengatakan bahwa siapa yang berseru kepada nama Tuhan, itu akan diselamatkan. Ini bagian pertama yang hal penting yang dapat kita pahami Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Selanjutnya hal yang kedua, masih di dalam kitab Lukas yang ke-24 ini, pasal yang ayat yang ke-48 dan 49, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, bagian penting yang dapat kita pahami bahwa Yesus itu menjanjikan penolong, yaitu Roh Kudus. Saya akan bacakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini, ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, hal penting yang kita pahami bagian dari Lukas 24 ini, bahwa Yesus itu menjanjikan seorang penolong pribadi, yaitu Roh Kudus. Yesus tahu, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, tugas yang diberikan kepada para murid ini bukanlah sebuah tugas yang sederhana, bukanlah sebuah tugas pekerjaan yang mudah, tetapi ini pekerjaan tugas yang berat, yang sulit. Dan demikian juga Yesus sangat mengenal siapa murid-muridnya ini. Selama mengikut dia 3 tahun, ada bahkan yang pernah meninggalkan dia, ada yang pernah bahkan menyangkal Yesus 3 kali. Oleh karena itu, di situ dijelaskan, Yesus belum mengizinkan mereka pergi keluar dari Yerusalem untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksinya sebelum menerima Roh Kudus. Karena apa? Mereka pasti gagal. Nah, saudara kasih Tuhan, hal ini memberikan sebuah pemahaman yang penting bagi kita, bahwa jikalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus, dan jikalau Roh Kudus itu tidak bekerja dalam diri seseorang, apapun yang dikerjakan di dalam misi memberitakan Injil ini pasti akan gagal. Seberapapun pandainya seseorang itu berkhotbah, seberapapun pintarnya ia berkata-kata menjelaskan tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi ketika tidak dipimpin oleh Roh Kudus, dan ketika Roh Kudus tidak bekerja di dalam diri orang tersebut, maka tidak akan membawa pengaruh apa-apa, tidak akan bisa membuat orang bertobat dan bahkan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus yang dijanjikan Yesus akan menolong para murid menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini, dengan berani menyaksikan bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah dijanjikan itu, bahwa dialah Tuhan, dialah Juru Selamat. Para murid akan berani berkorban, berani hidup tampil beda, dan bahkan berani setia sampai mati demi nama Yesus, nama yang olehnya setiap manusia diselamatkan. Roh Kudus sebagai penolong bagi para murid, bagi kita semua, untuk memampukan kita menjadi saksi kemuliaannya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagian yang terakhir, yang ke-50 sampai dengan yang ke-53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Yesus memberkati para murid dan kemudian naik ke surga. Dan ayat yang ke-52, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, di situ dikatakan mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mengapa demikian?
Mengapa mereka dalam keterpisahannya dengan guru mereka mengalami sebuah sukacita? Bukankah seharusnya biasanya ketika ada perpisahan itu pasti mendatangkan kesedihan? Pasti mendatangkan kesedihan, apalagi perpisahan itu tidak tahu kapan lagi pasti akan bertemu. Tetapi mereka sangat bersukacita. Satu alasan, yaitu karena mereka telah memiliki pemahaman dan iman yang benar. Siapa Yesus itu? Siapa guru mereka itu? Dialah Tuhan, dialah Mesias. Di dalam namanya kita semua memperoleh keselamatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga dipahami bahwa benar, Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan itu. Di luar Dia tidak akan ada penyelamatan, di luar Dia tidak akan ada keselamatan. Dan dengan kenaikan Yesus ke surga, Ia menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Kenaikan Yesus ke surga memberikan kesempatan dan peluang bagi orang percaya untuk menjadi saksi di dunia ini, meneruskan karya Kristus setelah mereka mendapatkan urapan, curahan, dan pertolongan dari Roh Kudus. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kenaikan Yesus ke surga itu seharusnya menjadi sebuah penghiburan serta jaminan kepada setiap kita orang percaya bahwa surga itu benar ada, bahwa di surga itu banyak tempat. Yesus naik ke surga itu dalam rangka demi untuk kepentingan kita, menyiapkan tempat bagi kita. Nah, dengan demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa implikasinya kenaikan Tuhan Yesus bagi kita sebagai orang percaya? Yang pertama, bahwa seharusnya itu membuat kita semakin berani hidup tampil beda, tentunya sesuai dengan norma-norma kebenaran firman Tuhan. Membuat kita tidak ragu lagi, apalagi takut menjadi saksi Tuhan. Dan sebagai saksi Tuhan sudah pasti akan banyak tantangan yang akan kita hadapi, tetapi itu tidak membuat kita tawar hati. Tantangan itu tetap akan membuat kita mekar walaupun kita sukar. Sebab kita tahu bahwa kesukaran atau penderitaan yang kita alami di dunia ini, Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita alami di surga nanti. Terlebih Roh Kudus itu akan menyertai kita. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, selamat bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Kiranya melalui hidup kita kemuliaan Tuhan diberitakan, dan makin banyak orang percaya dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, di hari yang spesial ini, di mana kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, mengingatkan kembali kepada kami semua sebagai umat percaya adalah panggilan sebagai saksi-saksi Tuhan. Kami semua dipanggil untuk menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu Bapa surga, Engkau meneguhkan kembali panggilan kami ini. Engkau menguatkan kembali, Engkau memberikan kami keberanian Tuhan, bahwa kami boleh menyaksikan Tuhan yang pernah hadir di dalam dunia ini, mati, disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga. Itu menyediakan tempat bagi kami. Itulah yang menjadi pengharapan kami, itulah yang menjadi iman kami, sehingga ketika kami mengenal dengan benar tentang Engkau, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami itu, akan menimbulkan keberanian bagi kami untuk terus bersaksi
sehingga semakin banyak orang mengenal Engkau, bertobat, mengaku dosa, dan percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga, Engkau terus menguatkan kami, menolong kami, menyertai kami Tuhan, untuk terus hidup kami boleh berdampak menjadi saksi-saksi Tuhan, sehingga banyak orang diselamatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.